Mengasihi diri sendiri apakah keliru atau benar? Nah, mari belajar bersama-sama dengan hambanya Ibu Anita Sera tentang self-love yang sehat dan berdasar kepada firman Tuhan. Selamat belajar. Selamat malam Pak Feby, juga rekan-rekan yang mengikuti Bara Digital Ministry malam hari ini ya. Senang sudah beberapa waktu ini nggak bertemu, akhirnya bisa bertemu kembali. Saya berharap kita semua aman ya, saya percaya kita semua aman di dalam penyertaan dan lindungan Tuhan. Amin. Nah, malam hari ini saya akan berbagi tentang self-love seperti yang kita mungkin sering kali dengar ya belakangan ini tentang self-love gitu. Dan mungkin beberapa dari antara kita juga mendengar pernyataan-pernyataan seperti kamu harus bisa mengasihi dirimu sendiri terlebih dahulu. Kamu harus penuh, kamu harus beres dengan diri kamu. Kamu cukup mengasihi diri kamu sendiri dulu gitu ya. Baru kemudian kamu bisa mengasihi atau membagikan kasih kepada orang lain. Kemudian dilanjutkan ya biasanya, kalau kamu nggak mengasihi diri kamu sendiri, gimana caranya kamu bisa mengasihi orang lain? Nah, kemudian muncullah banyak sekali yang mengatakan self-love, kita harus self-love, harus mengasihi diri kita sendiri. Nah, kita mau melihat apakah di dalam Alkitab juga sebenarnya ini yang diajarkan begitu, di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita lihat di Yohanes 1 Yohanes 4 ayat yang ke-19. Saya bacakan, di situ dikatakan kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-19. Jadi sebenarnya Alkitab tidak mengajarkan konsep tadi bahwa ketika kita mau mengasihi orang lain, kita harus mengasihi diri kita terlebih dahulu. Enggak. Tetapi Alkitab katakan kita itu dimampukan mengasihi orang lain karena ya Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi bukan self-love yang memampukan kita, tetapi God's love. Kasih dari Allah sendiri. Kasih yang sejati itu datangnya dari Allah ya. Kasih yang sejati itu nggak pernah datangnya dari diri kita sendiri, sumbernya nggak pernah tuh dari manusia sendiri. Karena diri kita ya sebenarnya sudah jatuh dalam dosa. Nggak bisa gitu. Self-love, yang namanya self ya, diri, itu sumbernya self-love, yaitu dari diri kita sendiri dan untuk diri kita sendiri. Tapi Alkitab nggak mengajarkan demikian. Alkitab selalu mengajarkan semua yang kita punya, termasuk kasih yang kita terima dan kita miliki di dalam diri kita sebenarnya adalah dari Tuhan. Dan untuk Tuhan pada akhirnya hidup kita ini dan kasih yang kita miliki itu datangnya dari dan ya, pada akhirnya untuk Tuhan begitu. Bukan datangnya itu dari diri kita sendiri dan untuk diri kita sendiri. Bukan. Karena kita sudah jatuh dalam dosa, kita nggak sempurna. Ya, sehingga kita nggak akan bisa kok produce atau memproduksi, menghasilkan kasih atau cinta yang sempurna untuk diri kita sendiri. Nggak akan bisa gitu. Justru cinta akan diri sendiri, ya Alkitab katakan itu akan akhirnya membawa kita kepada selfish ya, atau egois, atau berpusat kepada diri kita sendiri. Nah, kita nggak mau, walaupun konsep self-love ini adalah konsep yang tampaknya baik ya. Kita menerima diri kita kemudian mencintai diri kita, tampaknya sesuatu yang baik ya. Tetapi bukan itu yang diajarkan di dalam kebenaran firman Tuhan. Kasih kepada diri sendiri justru seringkali akan membawa kita berpusat kepada diri kita sendiri. Melihat kepada diri kita sendiri dan akhirnya kita akan ya tersesat begitu ya. Justru kita harus melihat dan berfokus kepada God's love atau kasih Tuhan. Nah, sehingga dari situlah sumber kasih kita, sumber kecukupan kita akan diri kita begitu, bahwa saya bisa menerima diri saya sendiri karena Allah sudah terlebih dahulu menerima saya. Bukan hanya diterima, kita dikasihinya, kita ditebusnya, menjadi miliknya. Kalau kita mau jujur melihat ya, kita nggak akan bisa kok melihat diri kita ini baik
mengasihi diri kita di luar anugerah Tuhan. Nggak bisa. Ketika kita jujur melihat diri kita nggak akan suka dengan apa yang kita lihat ada di dalam diri kita. Asal kita jujur melihat ya, Bapak Ibu Saudara ya. Kita jujur melihat sejujur-jujurnya dalam diri, di dalam hati kita, apa yang akan kita temukan di sana, kita nggak akan suka. Karena ya kebobrokan yang akan kita temukan di sana, kekotoran. Ketika kita melakukan hal yang baik sekalipun, kadang-kadang itu atau seringkali bahkan didasari dengan motivasi yang salah, yang ya supaya dilihat orang, saya ini orang baik, kadang-kadang begitu ya. Oh, saya nggak tega karena melihat dia tersiksa itu membuat saya tersiksa, sehingga daripada saya tersiksa saya bantu dia aja. Jadi sebenarnya kalau kita mau jujur melihat, ada banyak hal di dalam hati kita itu yang bobrok, di dalam hati kita itu yang kotor, yang nggak murni, dan kita nggak akan suka melihat hal itu. Jadi nggak mungkin kita akan mengasihi diri kita tanpa kita melihat diri kita dalam kacamata anugerah Tuhan. Bahwa di dalam diriku ini ada Kristus yang hidup di dalam aku. Bahwa diriku ini walaupun bobrok, walaupun penuh carut-marut dan banyak kekurangan, tetapi aku berharga karena Allah melihat aku berharga. Karena Allah sudah menebus, sehingga Allah tidak lagi melihat kebobrokan kita, tetapi Allah melihat karya penebusan Kristus itu ada di dalam diri kita, ada di dalam hidup kita. Sehingga itulah yang indah di dalam diri kita. Bukan karena dari diri kita sendiri ya. Galatia 2 ayat yang ke-20, namun aku hidup, ya Galatia 2 ayat yang ke-20, saya bacakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi hidup kita di dalam daging yang banyak sekali kelemahannya, yang kita pasti nggak suka ketika kita lihat, tetapi kita tidak lagi kita sendiri, aku sendiri yang hidup ya, Paulus katakan, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Sehingga ketika kita melihat diri kita menemukan identitas kita itu bukan dari diri kita sendiri, tetapi siapa diri kita di dalam Kristus. Artinya diri yang kita terima itu yang seperti apa? Diri yang kita terima adalah bukan lagi diri kita yang dulu ya sebelum percaya kepada Kristus, tetapi diri yang sekarang yang telah ditebus dari dosa, sehingga ada karya keselamatan Kristus di dalam diri kita. Kita sudah menerima identitas yang baru dan itulah yang kita terima dan itulah yang kita hidupi. Jadi semua penerimaan, semua kasih yang sejati ya, itu nggak bisa datang dari diri kita sendiri, tetapi dari Tuhan. Dan kita memandang diri kita, mengasihi, menerima apa adanya diri kita, bukan karena dari usaha kita sendiri, bukan dari kasih kita sendiri yang kita miliki dari dalam diri kita, tetapi karena kita memandang dengan mata Tuhan memandang kita. Dan mata Tuhan itu memandang kita berharga, dan kita menjadi kekasihnya. Oleh sebab itu, ketika kita fokus kepada kasih Allah, God's love, dan bukan self-love, kita akan mulai melihat tuh bagaimana Allah memandang kita. Dan otomatis kita akan menerima diri kita akan mengasihi diri kita sebagaimana Allah mengasihi dan menerima diri kita. Tuhan mengasihi kita dan itu cukup. Kebenaran itu cukup bagi kita. Membuat kita menerima dan mengasihi apa adanya diri kita dengan lebih dan kurangnya, kita mau mengasihi di dalam kacamata Allah mengasihi kita. Anak saya punya satu mainan begitu ya, yang sudah bisa dikatakan itu layak dibuang sebenarnya ya, Bapak Ibu Saudara ya. Udah terpenggal-penggal menjadi beberapa bagian, entah mungkin 2-3 bagian ya, robot begitu ya, yang bisa dibongkar pasang. Memang tidak terlalu bagus bahannya ya, sehingga mudah copot begitu bagian-bagiannya ya. Tetapi serusak-rusaknya mainan robotnya itu
dia melihat mainan itu tuh begitu berharga. Jadi dia nggak mau membuang mainan itu. Ya walaupun kami katakan bahwa itu udah rusak, udah nggak bisa dipakai lagi sebenarnya ya, tetapi dia suka sekali. Jadi tiap kali main, dia pasang bagian-bagian yang sudah copot-copot itu sebisa dia mainkan gitu ya. Mungkin di dalam pemandangan kami sebagai orang tua atau mungkin orang lain, kita ketika melihat mainan itu nggak berharga, nggak ada harganya, rusak, sudah bobrok gitu ya, sudah nggak karuan, sudah layak dibuang. Tetapi bagi pemiliknya, yaitu anak saya, itu berharga sekali untuk dia. Jadi dia nggak mau itu hilang. Dia bawa kemana-mana dia pergi, dia mainkan. Ketika kami keluar, pergi makan atau pergi ke gereja, dia bawa mainan itu bersama-sama dengan dia mainkan gitu ya. Nah, itu berharga sekali untuk mereka, untuk anak-anak itu. Sehingga kami pun sebagai orang tua, kami ya menghargai barang itu ya, mainan yang sebenarnya sudah layak dibuang itu, akhirnya kami juga ikut perhatikan, ikut jaga gitu ya, melihat itu berharga. Kalau itu kami ingatkan ketinggalan atau enggak, jadi kami jadi ikut menjaga dan ikut melihat bahwa itu memang berharga. Nah, bukankah ini juga yang sebenarnya itu menjadi gambaran kita ya? Kita mungkin seperti mainan anak saya itu yang sudah bobrok, sudah rusak, jatuh dalam dosa, sudah enggak sempurna, layak dibuang, tetapi Allah tidak pernah membuang kita. Dan kenyataan bahwa Allah tidak pernah membuang kita, itu cukup buat kita. Bahwa kita berharga di matanya. Dan kita juga nggak akan membuang diri kita, nggak akan menyerah dengan diri kita dengan mudah. Dan kita juga nggak akan menyerah dengan mudah kepada orang-orang lain, sesama kita. Karena kita lihat Allah juga mengasihi mereka. Ketika kita menyadari bahwa Allah begitu mengasihi kita, yang sudah patah-patah bobrok itu tadi seperti mainan itu, tapi Allah tidak pernah membuang kita. Kita akan bisa mengasihi sesama kita juga seperti itu. Karena kita lihat bahwa Kristus pun mengasihi mereka. Jadi bukan self-love, sama sekali bukan, tetapi God's love. Kasih Allah itu yang Allah mau kita hidupi dalam hidup kita yang baru di dalam Kristus. Di Kejadian 3 ayat yang ke-21, mau tidak mau saya teringat ya akan kisah ini. Kejadian 3 ayat yang ke-21, di situ dikatakan, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, ya Adam dan Hawa ya maksudnya. Lalu mengenakannya kepada mereka. Kita melihat di dalam ayat ini, di Kejadian 3 ayat yang ke-21 ini, bahwa sejak semula ketika manusia jatuh di dalam dosa, Allah tidak menganggap manusia itu tidak lagi berguna, sudah layak dibuang semestinya di dalam kondisi yang seharusnya gitu ya, nggak sesuai lagi dengan yang dirancangkan, seharusnya layak dibuang, tetapi Allah tidak membuang. Justru sejak semula Allah merencanakan rancangan keselamatan untuk membawa kita kembali pulang kepadanya, kembali dekat dengan Dia, melekat dengan kasih-Nya. Karena gambaran bahwa Allah membuat pakaian dari kulit binatang itu menggambarkan bahwa binatang yang dikorbankan dan diambil kulitnya itu melambangkan Yesus, anak domba Allah yang dikorbankan di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Kita yang seharusnya layak dibuang di dalam kematian yang kekal karena telah jatuh di dalam dosa, kita tidak dibuang, tapi sejak semula ketika manusia jatuh dalam dosa di Taman Eden, sejak semula Allah telah merancangkan keselamatan itu. Dan kalau kita begitu berharga, dan sesama kita pun sebagai manusia begitu berharga di hadapan Allah, kita tidak lagi bisa berkata, satu orang pun kita bisa katakan gak berharga atau kurang berharga, ya termasuk diri kita. Bukan karena memang kita layak, bukan karena
kita melihat diri kita layak, gemerlapan, indah begitu ya, enggak. Tetapi karena Allah sendiri di dalam kebobrokan kita, di dalam keberdosaan kita, rela mati bagi kita dan menganggap kita begitu berharga, memperlakukan kita begitu berharga, memberikan kasih-Nya, memberikan hidupnya untuk menebus setiap kita. Dan kiranya kasih yang kita miliki di dalam diri kita bukan lagi berdasarkan apa yang dunia katakan, sekedar bahwa kamu berharga, kamu itu layak dikasihi, tetapi berdasarkan apa yang Alkitab katakan, bahwa karena kita telah dikasihi terlebih dahulu oleh Allah, maka ada kasih itu di dalam diri kita. Sumbernya bukan dari diri kita, tetapi dari Allah sendiri. Itu yang mungkin bisa saya bagikan malam hari ini. Semoga setiap kita malam hari ini boleh membawa kasih dari Allah sendiri ya, di dalam diri kita dan juga kepada sesama kita. Saya kembalikan kepada Pak Feby, silahkan Pak. Baik, terima kasih Bu. Ini catatan yang penting ya di bagian akhir, memberikan kasih kepada sesama. Itu berarti kita sudah mengalami kasih Allah itu sendiri. Nah, betul. Ini setidaknya ada pertanyaan gini Bu. Ini kan bagaimana seseorang itu bisa mengalami, karena mungkin selama ini Alkitab atau firman Tuhan atau mungkin mendengar khotbah, renungan seperti begini ya, dalam pengalaman belajar firman Tuhan bahwa dikatakan berharga di mata Allah, tapi seringkali masih terpengaruh dengan perkataan atau cara pandang sesama begitu Bu. Nah, apakah ini karena memang belum mengalami, dan kalau belum mengalami, apakah ini juga terkait dengan gambar diri, atau lalu bagaimana cara mengalami itu Bu? Oke. Di dalam perjalanan kita ya, membangun identitas diri yang baru di dalam Kristus. Jadi sebenarnya kita itu selalu ada di dalam ketegangan already but not yet gitu ya. Sudah, tetapi belum begitu. Kita sudah menerima keselamatan, tapi kita masih di dunia, belum sampai kepada kekekalan, kan gitu ya. Sama, di dalam identitas yang baru, kita itu secara status, identitas kita sudah baru di dalam Kristus. Kita anak-anak Allah, kita dikatakan bukan lagi dari dunia ini sebenarnya. Tapi belum loh, kita masih belum hidup di dunia yang kekal itu. Kita masih hidup di sini, walaupun kita bukan lagi dari sini. Begitu ya. Jadi selalu ada ketegangan itu. Termasuk di dalam identitas kita, self-image kita di dalam Tuhan, begitu. Identitas kita anak-anak Allah, ya. Tetapi untuk sampai hati kita tuh nyampe ke sana, firm, yakin bahwa kita ini berharga di mata Allah, bahwa kita ini sungguh-sungguh anak-anak Allah yang dikasihinya, itu perlu perjalanan gitu. Dan di dalam perjalanannya itu tentu akan naik turun. Akan ada pertanyaan, apakah sungguh aku berharga? Kalau aku berharga, kenapa kok seperti ini? Gitu ya. Apakah sungguh aku dikasihi? Kalau aku dikasihi, kenapa orang-orang di sekitarku kok tidak mengasihi aku, tidak menerima aku? Orang tua aku sendiri menolak aku. Nah, selalu akan ada muncul pertanyaan-pertanyaan itu. Dan kita tidak akan mengalami naik turun, akan ragu-ragu. Bukan berarti karena identitas kita belum gitu ya di dalam Kristus, atau misalnya nih kita udah selamat atau belum, atau kita nih udah menjadi anak Allah belum sih, kok rasanya seperti kadang-kadang belum gitu ya. Karena keselamatan kita dan juga status kita, identitas keberhargaan diri kita itu bukan didasarkan kepada perasaan kita gitu. Jadi dasarnya bukan perasaan kita. Kalau kita ngerasa berharga, berarti kita berharga. Kalau kita lagi ngerasa kita nggak berharga, berarti kita nggak berharga. Bukan. Standarnya bukan perasaan kita, tetapi kebenaran firman Tuhan yang mengatakan ya bahwa Yesus sendiri mati bagi kita, sahabat-sahabatnya gitu, kekasih-kekasihnya. Nah, maka status kita ngerasa nggak ngerasa dikasih, kita nggak ngerasa berharga, kita statusnya tuh tetap berharga gitu. Jadi nggak pakai perasaan sebenarnya gitu.
Tapi itu proses ya. Saya percaya kita semua akan tetap bergumul tuh dengan itu. Jadi nggak apa-apa, jalan aja. Yang penting kita terus tetap di dalam Tuhan gitu. Di dalam perjalanan naik turun dengan identitas kita yang baru, keberhargaan kita di dalam Tuhan itu gitu. It's okay. Baik, terima kasih Bu untuk jawabannya. Nah, ini kalau misalnya ada orang-orang tertentu atau mungkin kebanyakan, saya nggak bisa mengkategorikan, tapi ditemukan atau menemukan di kalangan remaja, pemudi, pemuda begitu ya Bu ya, di usia-usia yang dalam tanda kutip sedang mencari, sedang bergumul dengan dirinya sendiri. Nah, ada banyak orang yang merasa bahwa melihat orang lain, bagaimana kalau misalnya secara sederhana ngelihat teman kita atau orang di sekitar kita yang menganggap bahwa keberhargaan itu ditentukan dari nilai barang, nilai style, atau mungkin pekerjaan, atau status, dan sebagainya, Bu. Supaya kan jadi agak ini ya, kalau kita merasa mengasihi atau kasihan kan juga supaya dia tidak menggantungkan hal itu kepada hal-hal yang demikian. Bagaimana Bu supaya kita melihatnya lebih bijak untuk mungkin bukan menasihati tapi membawa bahwa kamu atau kita itu berharga bukan berdasarkan itu, Bu. Iya. Sebenarnya tadi pernyataan Pak Feby sudah menjawab ya. Fenomena ini memang ada, begitu ya. Dan seringkali kita tergoda karena kan memang dunia standarnya itu ya. Apalagi kalau sekarang di media sosial kita melihat, kita membandingkan kan, compare gitu. Ada pernyataan yang menarik ya, berkata compare. Nah, dikit lagi komplain gitu. Jadi kalau kita terus membandingkan, nah setelah itu kita akan protes ya, akan komplain, akan menggerutu hidup kita kenapa begini ya, saya tuh orang paling sengsara di dunia ya, sandalnya swallow mungkin. Teman saya udah ya itu ya merek-merek. Iya, kalau kita terus membandingkan tuh nggak akan ada habisnya ya. Karena di atas langit akan ada langit gitu ya, yang kita kira udah paling tinggi mentok ada yang lebih tinggi lagi. Dan memang kita tidak seharusnya hidup di dalam perbandingan yang seperti itu, begitu ya. Nggak boleh kita itu hidup dikuasai oleh perbandingan gitu, bahwa kalau ada nih yang sepertinya lebih pintar dari saya, oh berarti aku maaf ya bodoh misalnya gitu ya. Enggak loh, ya dia pintar aja, kita juga pintar, ada pintarnya sendiri yang lain gitu ya. Kalau dia bisa pakai barang yang mahal misalnya, ya udah gitu, kita tercukupi dengan apa yang kita miliki, dan ini cukup, kita dipelihara sama Tuhan juga gitu ya. Memang sulit mengalahkan godaan ini karena dunia sekarang begitu memperlihatkan ya. Kita bisa ngelihat, kalau zaman dulu mungkin kita hanya lihat tetangga punya TV baru, punya sepeda baru gitu ya. Kalau sekarang kita bisa lihat di media sosial, bahkan ada yang baru beli jet pribadi misalnya gitu mungkin ya kan, dan lain-lain gitu. Jadi ya kita memang harus menjaga hati kita dan fight gitu, melawan godaan itu gitu. Salah satunya dengan ya obat penawarnya adalah dengan bersyukur. Nggak bisa enggak. Kenapa kita membandingkan? Kenapa kita merasa kemudian diri kita nggak berharga melihat orang lain? Ya kebanyakan karena kita ngelihat diri kita kosong, nggak ada artinya gitu ya. Nggak ada yang bisa kita syukuri gitu. Tetapi kalau kita mulai belajar bersyukur, melihat hal-hal kecil di dalam hidup kita, di dalam diri kita, itu, dan kita mensyukurinya, nah itu penawarnya tuh. Kita mulai melihat hal-hal yang bisa akhirnya kita notice, kita syukuri sebagai wujud pemeliharaan Tuhan, wujud kasih Tuhan di dalam hidup kita. Walaupun nggak selalu sama dengan orang lain gitu ya. Jadi jangan jatuh di dalam perbandingan itu. Kita perlu jaga hati kita gitu.
Baik, terima kasih Bu. Padahal sendal swallow tuh biasanya lebih nyaman kalau di mana-mana Enak ya gitu. Pak ya. Iya, baik, Oh, baik. iya. Tapi menarik ya ketika compare and akhirnya komplain itu Template. jadi sesuatu yang relate ini buat kita semua. Nah, ini something personal Bu, sesuatu yang Iya. kalau pertanyaan personal, tapi kalau Ibu tidak perlu menjawab atau tidak ini boleh Bu. Tapi ini ada yang bertanya ketika apakah Ibu pernah mengalaminya Bu, ketika misalnya dalam keadaan dalam tanda kutip bicara tentang gambar diri atau sesuatu yang rasanya jadi mungkin insecure dan lain sebagainya di masa-masa pada umumnya di masa-masa seperti apa, dan bisa kalau boleh cerita sedikit supaya bisa bagaimana Ibu waktu itu keluar dari hal itu dan akhirnya bisa seperti yang kita lihat ini. Teman-teman bisa nanti kunjungi Instagram Telaga Kehidupan. Nah, di sana juga teman-teman bisa banyak dapat info tentang bagaimana kita belajar tentang bicara tentang nanti teman-teman bisa melihat lebih jauh ya tentang konseling dan sebagainya. Silakan Bu. Kelihatannya pede ya Pak ya. Ya. Aduh iya. Saudara atau teman-teman gitu ya. Mungkin yang bertanya juga, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya berangkat dari seorang yang minder sekali ya. Dan sulit sekali menerima pujian gitu. Kalau dipuji, aduh rasanya tuh bukan saya kok ya gitu, nggak seperti itu, bukan karena rendah hati ya, tapi karena rendah diri gitu, karena minder gitu, sehingga saya nggak bisa tuh melihat hal-hal yang baik yang Tuhan titipkan, yang Tuhan anugerahkan di dalam hidup saya, nggak bisa saya melihat itu gitu. Jadi ibarat mainan anak saya tadi mungkin ya yang sudah patah ya, bentuknya nggak karuan, padahal anak saya suka banget. Saya nggak bisa, mungkin kalau saya ibaratnya mainan itu, saya akan terus fokus pada aduh saya ini loh udah rusak, saya ini loh nggak bagus, dibuat mainan rodanya juga udah nggak lengkap. Nah seperti itu tuh, terus menerus tuh, sering kali saya mengatakan itu kepada diri saya begitu ya. Dan nggak bisa melihat bahwa seperti kalau ibaratnya saya mainan tadi, saya nggak bisa melihat sisi di mana saya seperti ini, tetapi pemilik saya sangat menyukai saya, mau pakai saya buat mainan, dia mukanya happy waktu lihat saya. Nah, saya nggak bisa melihat sisi itu, gitu. Jadi saya mengalaminya, gitu ya. Saya mengalaminya, dan bahkan sampai hari ini ya tetap aja kadang-kadang kecenderungan dan pergumulan itu juga masih muncul ya. Melihat kekurangannya, melihat ya kayak gitu ya. Yang akhirnya tuh saya luput melihat apa yang Tuhan lihat begitu. Nah itu tuh. Dalam masa-masa apa yang tadi ditanya ya, dalam masa-masa apa paling parahnya ya, saya ingat pada waktu remaja itu parah-parahnya ya. Remaja, kemudian ya dalam masa-masa remaja itu parah-parahnya lah ya. Tapi apakah mudah kemudian keluar dari situ ketika beranjak dewasa? Ya enggak ya, tetap aja ada kok gitu tantangannya. Tetapi makin kita hidup di dalam Kristus, makin kita nggak lagi fokus kepada diri saya. Gimana ya caranya supaya saya nggak minder? Gimana ya caranya supaya saya lebih pede? Gimana ya caranya saya lebih bisa menerima diri saya? Semakin kita fokus pada itu, gimana caranya saya, makin kita akan terpuruk. Makin yang kita temukan adalah kekosongan, kebobrokan diri kita gitu. Jadi yang mau kita fokuskan adalah pemilik hidup kita. Yesus sendiri, Allah sendiri. Yang melihat kita indah. Ketika Allah melihat kita, ia melihat kita dan hatinya senang begitu ya, melihat kita itu berharga, seperti anak saya melihat mainannya itu tadi gitu. Jadi pada akhirnya kita akan mungkin naik turun dengan pergumulan itu ya, dengan diri kita, itu wajar, tetapi kita nggak mau terus fokus pada saya itu tadi, tapi apa ya yang Tuhan lihat gitu.
Baik, wah terima kasih sekali untuk berbagi kehidupannya Bu di malam hari ini bersama dengan kami semua dan juga kisah Ibu Anita juga ya. Jadi teman-teman di luar sana yang bisa jadi sedang merasakan yang dikisahkan atau disampaikan oleh Ibu Anita, jadi silakan nanti pantengin dari awal, nanti diulang lagi setelah tayangan atau setelah live ini selesai, nanti teman-teman bisa mengulang lagi kalau ada hal-hal yang tadi kayaknya ini ngomongin apa sih. Nah, jadi atau buat teman-teman yang kayaknya punya saudara atau teman-teman atau keluarga yang sedang mengalami hal-hal yang seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Anita, bisa mengirimkan link video ini supaya mereka juga bukan hanya tertarik dan juga tercerahkan, tapi juga bisa diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Baik, terima kasih Bu Anita malam hari ini luar biasa. Terima kasih buat pencerahan buat kita semua, bicara tentang bagaimana Allah yang melihat kita itu berharga, bukan berdasarkan perasaan kita. Nah itu yang memang kecenderungan kita ya, pakai perasaan. Dan aduh kayaknya itu saya juga bergumul tentang hal itu. Terima kasih Bu Anita. Iya, kalau ada, silakan nanti saya persilakan menolong kita untuk menutup dalam doa. Tapi kalau ada closing statement dari Bu Anita, saya persilakan Bu. Iya. Mungkin saya ingin merangkum sedikit ya, bahwa sebagai orang percaya kita perlu kembali mengingat bahwa kita ini umat tebusan Allah ya. Sumber kita akan kasih itu berbeda dengan dunia ini. Sumber kita itu ya kasih Allah sendiri ya, bukan self love. Karena self love pada akhirnya akan membawa kita pada akhir yang kosong. Jadi akhirnya kita malah membawa kita berpusat pada diri. Kita nggak mau itu, kita mau berpusat kepada Allah. Nah, semoga kebenaran yang Alkitab katakan tentang kasih Allah itu memerdekakan kita, ya kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur malam hari ini kami boleh kembali diingatkan bahwa Engkau mengasihi kami dan Engkau memandang kami berharga. Tidak peduli apa yang orang lain katakan, atau rasakan, atau lihat tentang kami. Tidak peduli apa yang kami lihat tentang diri kami sendiri, atau kami rasakan tentang diri kami sendiri. Tetapi Tuhan, terlepas dari apa yang kami rasakan, kami tetap berharga di hadapan Tuhan. Kami tetap berharga di mata-Mu. Maka Engkau mengatakan bahwa kami adalah biji mata-Mu yang Engkau jaga, yang Engkau anggap berharga dan indah di mata-Mu. Bapak, terus ajar hati kami untuk melihat kasih-Mu dan berfokus pada kasih-Mu dan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih untuk Bu Anita dan juga sudah memberkati kita. Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah bergabung. Jangan lupa untuk subscribe dan follow Bara Digital Ministry. Dan jangan lupa nanti teman-teman bisa mengunjungi Instagram Telaga Kehidupan. Di sana juga ada link yang saya lihat, ada link bagaimana teman-teman bisa meminta untuk konseling gitu ya Bu ya. Di sana ada link yang bisa daftar untuk konseling. Jadi kalau teman-teman membutuhkan, silahkan mengunjungi dan bisa melihat dan follow Telaga Kehidupan. Baik, saya Feby Timotius bersama dengan Ibu Anita. Kami undur diri. Jangan lupa besok malam kita masih ada live. Tuhan berkati kita semua. Amin.